Assalamualaikum Bu Suryani. Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat siang. Iya. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, ini Bu, seperti kemarin saya matur, siang ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Suryani terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena mengganggu dan meminta waktu Bu Suryani. Nggak apa-apa Pak Eko. Ini Bu, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan peningkatan kompetensi Bu Suryani dalam mengajar. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing terutama mengenai pembelajaran. Gitu. Dari sini sharing yang akan kita lakukan ini nantinya apa yang Bu Suryani harapkan? Dari percakapan kita hari ini nantinya saya harap bisa lebih meningkatkan kompetensi saya untuk mengajar, kemudian juga bermanfaat untuk siswa juga tentunya mendapat perlakuan dari saya sebagai pengajar nanti. Begitu kurang lebihnya Pak Eko. Oke, untuk besok ngajar di kelas mana? Kebetulan di sebelah IPS 2 ada aja. IPS 2 ya, kelas yang super sekali. Soleh Semua. Oke, besok materi apa yang akan disajikan? Insya Allah sesuai dengan rencana proposal. Lebih tepatnya menyusun atau memproduksi sebuah proposal penelitian Pak. Oke, jadi tujuan pembelajarannya supaya siswa? Tujuannya agar siswa itu mampu atau memiliki kompetensi untuk membuat sebuah proposal atau menyusun sebuah proposal penelitian, tapi masih berkelompok, belum individu Pak. Oke, jadi kegiatan berkelompok yang arahnya nanti secara berkelompok mereka dapat menghasilkan satu proposal penelitian ya, bukan proposal kegiatan. Kebetulan bukan. Saya yakin Bu Sri pasti sudah melakukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran besok. Kalau boleh tahu apa saja yang sudah Ibu siapkan? Persiapan yang sudah saya buat itu yang pertama jelas RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada LKPD juga, kemudian ada rubrik penilaian atau rencana evaluasinya. Oke, komplit ya untuk dokumentasi administrasinya. Kemudian dari kegiatan yang akan besok mengenai proposal yang bakal disajikan kepada anak-anak, menurut Bu Sri apa yang masih sulit untuk mereka lakukan di bagian apa? Kalau berdasarkan pertemuan yang sebelumnya ya Pak Eko, itu untuk kebahasaan proposal mereka masih sering banyak bertanya memang, kemudian kurang teliti pada saat kita kapan menggunakan tanda koma, tanda titik, konjungsi yang tepat, apalagi proposal itu kan teks resmi ya, formal, jadi harus memang betul-betul berpedoman pada ejaan yang disempurnakan dan harus baku. Satu yang tampaknya mudah tapi ternyata rumit ketika tulis gitu. Oke. Dari kesulitan yang bakal kemungkinan anak-anak hadapi, strategi apa yang bakal Bu Sri terapkan kepada anak-anak? Bagaimana? Untuk rencananya strategi agar mengatasi permasalahan yang barusan itu, nanti kan mereka berkelompok Pak Eko. Setiap kelompoknya itu 4 sampai 5 anak. Nanti pada saat mereka menyusun pertama mulai dari judul, kemudian ada pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang dan seterusnya, mereka itu akan saya bimbing per kelompok. Kemudian pasti nantinya ada yang bertanya, nah pertanyaan mereka itu apa, itu yang
dalam. Dan kebetulan menurut pertemuan yang lalu dari materi dan teori itu mereka memang untuk kebahasaan memang butuh dituntun betul, butuh dampingi dengan serius, karena kalau tidak mereka sering lupa. Bahkan kalau misalnya itu ditulis tangan itu menyingkat kata itu mereka sangat mudah. Padahal itu tidak boleh. Begitu Pak Eko. Oke, jadi pendampingan intensif kepada anak berdasar kesulitan yang mereka hadapi dan berdasar pertanyaan yang mereka ajukan. Ini menjadi dasar pendampingan kepada anak untuk lebih bisa menguasai dan mencapai kompetensi. Sejauh ini itu yang ada di pikiran saya, gambarannya seperti itu. Lalu dari kegiatan supervisi yang bakal besok saya lakukan untuk mendampingi Ibu Sri, kompetensi apa yang Bu Sri ingin kembangkan dan tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya gali ya, terutama pada media mungkin, karena pada pemilihan media dan tentunya yang menjadi motivasi untuk mereka pemilihan bahan ajar yang tentunya kontekstual sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai siswa di kelas 11, dan pembuatan media yang menarik, yang tentunya inovatif untuk mereka agar lebih menyenangkan dan tidak penat pada saat belajar bahasa Indonesia Pak Eko. Oke, penguatan di media Bu. Dan bahan ajar. Penguatan di media bahan ajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi sudah akan menerapkan diferensiasi konten Bu. Karena mereka gaya belajarnya beragam sekali Pak Eko, apalagi anak-anak IPS. Aktif sekali mereka. Banyak tanya, banyak suara. Jadi Bu Sri tetap ingin melayani mereka. Ini berawal dari menyiapkan media bahan ajar yang beragam sesuai dengan gaya mereka belajar. Baik Bu, lalu untuk mencapai pengembangan yang tadi Bu Sri sampaikan di penguatan media Bu, strategi apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan kompetensi di pengembangan media itu? Strateginya ya misalnya yang bisa saya upayakan hanya mencari literatur tentang media-media pembelajaran yang nantinya bisa dipilah-pilah dengan tepat agar sesuai dengan materi atau KD yang diajarkan. Kemudian bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya proposal ini Pak Eko. Kebetulan kan proposal itu yang sering atau biasanya disusun itu kan proposal kegiatan Pak Eko, karena di SMA, tingkat SMA kan banyak sekali kegiatan, ada misalnya masuk dan sebagainya. Tetapi yang saya pilih untuk dibikin oleh mereka atau dibuat itu kan kebetulan proposal penelitian. Itu salah satunya sebagai upaya saya untuk memotivasi mereka agar kebermanfaatan proposal penelitian ini itu sangat penting untuk kedepannya, apalagi mereka yang mau meneruskan ke jenjang perkuliahan Pak Eko. Jadi saya memilih nantinya contoh dari proposal penelitian pun agar sesuai dengan kebutuhan mereka ya berkaitan dengan proposal penelitian itu. Oke, jadi sekaligus membekali mereka untuk bakal bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Mudah-mudahan semuanya melanjutkan. Oke, baik sekali Bu. Yang sudah Bu Sri rancang siapkan untuk meningkatkan kompetensi siswa sekaligus untuk meningkatkan kompetensi Bu Sri sendiri. Semoga apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar, optimal, dan kemudian besok saya masuk ke kelas Bu Sri, kelas IPS 2 nih, jam ke berapa? Kelas IPS 2 itu kebetulan jam ke 5.6. Jam ke 5.6 sebelum istirahat kedua. Oke, baik Bu, sementara saya cukupkan. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya dan semoga sharing kita kesempatan hari ini bisa memberi kemanfaatan untuk kita. Terima kasih Bu Sri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ibu.
tanpa mereka seperti rencana pertemuan sebelumnya, kita semua tenang dulu. Seperti rencana pertemuan sebelumnya, kita hari ini yang harus kita pelajari, yang harus kita capai, walaupun tidak langsung hari ini selesai, nanti adalah menyusun sebuah proposal ilmiah atau proposal penelitian. Dan seperti yang sudah kita rencanakan, harus berkelompok. Berkelompoknya nanti, kelompoknya itu nanti bisa saja yang menentukan, ya kan? Ya, nanti kalian yang menentukan sendiri, dominasi. Nanti setiap kelompok itu terdiri 4 sampai 5 anak saja, tidak lebih dari itu. Nah, kalau terlalu banyak malah pekerjaannya kalian tidak maksimal. Ya kan? Nah, tentukan apa dia? Ahmad Khairul Latif, sana dulu. Ahmad Khairul Latif diikuti oleh teman-teman satu kelompoknya, berarti 4 anak laki yang harus maju. Di situ aja nggak apa-apa ya. Nanti Kak Latif bukan Adisha, Aisyah Hakim, Daud Ansel, ini kebetulan saja kamu diakses sama. Adisha, Aisyah Hakim, Akhir sama Adisha. Kelompok 2 sekarang. Itu kelompok 1, kelompok 2. Sekarang kelompok 2 diketuai oleh Isti Nur Rohman. Isti Nur Rohman. Anggota kelompoknya Imam Ilmi Sama, Sarah Josephia, sama Renata Habibie. Ya, kelompok kamu di mana? Ini semua. Soalnya lebih ya, lebih temannya Tri Yulianti, Rangga, Marcella, Faza. Itu kelompok kita anggotanya. Fauzi dulu, Fauzi kelompok 4. Oh ya, Fauzi. Kelompok 4 itu yang mengikuti pasukannya Fauzi itu dia Cesar, apa ya? Cesar berangkat ya? Cesar, Raya, Tata, kemudian sekarang kelima, kelompok kelima itu dikoordinir oleh Ica. Mana Ica? Ica. Ica, masukannya ada Feby. 6 dikoordinir oleh Novita. Anggotanya di situ ada Dani, maju ya Novita, Firdan, Dedi, Ayu, sekarang perhatikan 6 anak yang ada di depan ini
Enam anak yang ada di depan ini adalah koordinator kelompok atau ketua kelompok. Nanti setelah duduk kembali langsung bentuk ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu mulai untuk membicarakan, mendiskusikan judul atau tema yang akan kalian tulis di dalam proposal penelitian. Seperti yang sudah disampaikan juga di pertemuan lalu itu kan sudah saya kalian di rumah buka internet untuk mencari referensi seperti apa itu bentuk karya proposal penelitian. Cari yang paling sederhana, yang sekiranya itu kalian mampu. Untuk kelompok itu harus diskusi juga. Jadi kalian harus matang-matang betul di situ. Nah, yang pertama kelompok 1 diketahui relatif, 2, 3 dan seterusnya. Nanti bentuk kelompok mau di mana-mananya. Monggo terserah. Mau di kelompok 1 di belakang nanti dan sebagainya, nanti berarti kelompok 2 menyesuaikan. Silakan. Nanti mulai hari ini kalaupun tidak selesai hari ini tidak apa-apa. Yang penting tujuan bisa tercapai walaupun 2 kali pertemuan nggak masalah. Paham ya? Ya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Ya. Yang hadir hari ini sudah semuanya masuk ke dalam kelompok ya. Tidak ada yang ketinggalan kecuali yang tidak berangkat. Ya. Ditulis saja pakai buku. Toh nantinya bukan di buku, maksudnya di rancangannya. Misalnya di buku Indonesia ini rancangannya di apa namanya ya, garis besarnya. Tetapi nanti dalam bentuk proposalnya itu di kertas folio yang di maksudnya diketik. Ya, diketik tidak semua kelompok itu memiliki perangkatnya. Kalau semua punya perangkatnya, kalau punya perangkatnya ya nggak apa-apa, lebih baik. Yang penting EYD-nya diperhatikan. Penggunaan konjungsi, penggunaan kata itu diperhatikan. Jangan sampai 5 anggota itu yang bekerja cuma 2 atau 3 anak, yang lainnya manut. Ini terlalu belakang jauh.
Jujur, lang pengaruh kegiatan bermain. Sangat disiplin sekali. Jadi satuan itu yang paling sederhana, misalnya gampang kalian cari datanya mudah, misalnya mau wawancara langsung. Assalamualaikum Bu Sriani. Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Eko. Sehat. Oke, alhamdulillah selalu semangat ya ngopeni anak-anak kita yang wow. Semangat insya Allah. Oke. Gimana, Mohon Pak maaf Eko? Bu Sri untuk kali kesekian meminta waktu Bu Sri untuk ngobrol-ngobrol kembali setelah kemarin saya minta waktu Bu Sri untuk ngobrol pra observasi, kemudian saya berkesempatan untuk masuk ke ruang kelas 11 IPS 2 ambil waktu itu. Betul, 11 Oke. IPS 2. Dan kali ini masih dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Itu Ibu. Oke. Dari kegiatan ngobrol ringan sore ini, apa yang Bu Sri harapkan? Yang saya harapkan ya nantinya saya bisa mendapatkan masukan dari Pak Eko. Berdasarkan observasi Pak Eko kemarin di kelas saya mendapatkan masukan yang nantinya bisa membangun untuk lebih baik ke depannya. Tentunya seperti itu Pak Eko. Oke, kita belajar bareng deh. Oh. Bukan saya memberi masukan, tapi kita sama-sama mengupayakan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Ya. Oke, saya ingin tahu Bu Sri, perasaan Bu Sri setelah melaksanakan pembelajaran kemarin pas saya masuk ke kelas Bu Sri, gimana Bu? Perasaan saya sih ya lega tentunya ya Pak Eko sudah melaksanakan pembelajaran, dan media yang saya pakai untuk siswa juga insya Allah bisa meningkatkan semangat belajar mereka, jadi tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Gitu, Pak. Lega, bahagia. Iya, lega dan bahagia Oke. menghadapi anak-anak yang beragam. Oke. Lalu kemarin kan saat pra observasi, Bu Sri menyampaikan beberapa rencana perbaikan yang akan diterapkan pada kegiatan supervisi kemarin pas saya masuk di kelas. Nah, dari rencana yang sudah Bu Sri canangkan, apakah sudah dapat terlaksana Bu? Alhamdulillah sudah Pak Eko. Oke. Terutama dalam yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Eko. Karena dengan beraneka ragam gaya belajar mereka yang berbeda-beda, Oke. dengan saya melayani dengan pertanyaan yang mereka timpakan, melayani sesuai dengan kesulitan mereka, sedikit demi sedikit teratasi dan memahami, oh berarti anak ini pencapaian yang sampai sekian, anak itu seperti itu yang berbeda, jadi lebih mudah lebih memahami karakter. Oke, di sela-sela kemarin berkelompok seperti saya lihat, Bu Sri juga memberi layanan secara individual kepada anak berdasar pertanyaan yang anak-anak mengajukan gitu. Oke. Setelah perbaikan tersebut dilaksanakan, apakah tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Sri tetapkan, kalau nggak salah menyusun proposal ya, proposal penelitian, apakah itu sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah Pak Eko, walaupun belum 100% memang, karena tidak dalam satu kali pertemuan selesai Pak Eko. Jadi dalam 2 kali pertemuan baru selesai, dan itu pun mereka di rumah juga. Kalau memang belum bisa selesai di sekolahan, dilanjutkan di rumah. Seperti itu Pak Eko. Jadi, tapi untuk bagian pendahuluan misalnya itu sudah
mulai dari judul, kemudian latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya sampai landasan teori itu sudah Pak Eko. Jadi bagian awal sudah dapat tersusun dengan baik, apalagi saat penyusunan di sekolah langsung didampingi. Mantap. Dari kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan, kira-kira apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan dari pembelajaran yang sudah bisa diterapkan, dan hal apa yang kiranya masih kurang sehingga masih perlu perbaikan lagi, Bu? Keunggulan atau pengalaman terbaiknya gitu ya Pak Eko. Medianya sudah tepat insya Allah, jadi bisa diterima oleh siswa dan mempermudah proses pembelajaran. Kemudian yang perlu saya tingkatkan lagi kalau menurut pengalaman saya dalam pelayanan itu tadi, karena gaya belajar itu siswa itu kan bisa berubah memang itu. Misalnya sekarang itu gaya belajarnya seperti ini, besok pada materi berikutnya atau materi yang berikutnya lagi bisa berbeda. Jadi nanti harus ada inovasi-inovasi biar bisa tetap melayani dengan baik Pak Eko. Berarti pemantapan media lagi gitu, apalagi karakter materi yang berbeda dan siswa yang juga mut-mutan gitu. Betul, sesuai mood mereka. Oke. Kemudian berdasar praktek pembelajaran yang kemarin Bu Sri siapkan, barangkali ada strategi baru yang bisa diterapkan untuk pembelajaran mendatang, Bu? Strategi yang bisa saya upayakan atau yang saya rencanakan, insya Allah akan itu lebih fokus untuk di PMM-nya akan saya lanjutkan lagi, karena kemarin itu sudah sempat saya mulai Pak Eko, sudah sampai aksi nyata pada modul berapa gitu, tapi sempat terpending karena ada PPG jadi terpending. Kemudian insya Allah besok mulai tak lanjutkan lagi agar lebih bermutu apa yang saya sampaikan ke sini. Berarti meningkatkan kualitas pembelajaran dengan terus mengupgrade diri, salah satunya melalui PMM, kemudian nanti kalau misalnya di MGMP ada diseminasi, saya upayakan untuk ikut biar bisa sharing dengan teman-teman di sana. Oke, ada target waktu Bu untuk bisa mencapai beberapa target perbaikan dari Bu Sriani, PMM ataupun apa tadi, MGMP? Iya, ya paling enggak maksimal 5 bulan saya harus sudah menyelesaikan, ya bahkan pokoknya harus melangkah seperti itulah Pak Eko, tidak boleh diam. Dan dalam waktu 1 semester itu harus sudah ada peningkatan, untuk semester berikutnya lebih baik. Jadi target di semester ini sambil terus melayani anak, kemudian terus mengembangkan dan terus menempa diri. Setelah kemarin PPG selesai, sudah selesai belum? Sebenarnya belum selesai, tapi belum untuk selesai. Sekarang itu diundur UP-nya. Tinggal penyelesaian tapi malah diundur. Jadi masih ada waktu untuk hal yang lain dulu. Termasuk ngopeni kelas bisa lebih maksimal. Alhamdulillah perbaikan terus ada, dan Bu Sriani juga sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa memperbaiki kualitas pembelajaran, bisa ngopeni anak dengan lebih, dan terus menempa diri guna layanan yang terus optimal kepada anak didik. Apa yang menjadi inspirasi Bu untuk Bu Sriani selalu bersemangat terus bisa mengembangkan diri? Yang menginspirasi saya jujur saja ya rekan-rekan guru di sini Pak Eko. Di SMA 1 Wonosobo itu kan orang-orangnya semangat, kompetitif, apalagi dalam hal baru, ada aturan baru, ada kurikulum baru, terus bersemangat. Saya juga harus menyesuaikan Pak Eko. Barangkali ada contohnya ketinggalan yang Bu Sri anggap sosok yang menginspirasi sehingga ingin bisa. Ya banyak sih, bukan hanya 1-2 orang, apalagi dari para yang sudah senior seperti ada Bu Rini, ada dari kurikulum kita, dari Pak Eko sendiri, kemudian ya banyak sih teman-teman, tapi yang menonjol ya itu nama-nama tersebut. Jadi termotivasi oleh teman-teman di lingkungan kerja, sehingga mau tidak mau harus bisa menyesuaikan dengan mereka juga nih. Iya, betul. Untuk yang tadi sudah Bu Sriani rencanakan, adakah jadwal atau waktu khusus? Tadi kan menargetkan selama 3 atau 4 bulanan dalam 1 semester ini
Nah, dalam kurun waktu itu, apakah mengalokasikan waktu khusus, misal pada hari apa, jam berapa, atau bagaimana Bu, untuk mengejar misalkan PMM itu tadi? Ya paling waktu khusus atau penjadwalan yang saya atur sendiri ya Pak Eko, untuk diri saya sendiri. Misalnya dari hari Selasa, Rabu, Kamis, itu kan Selasa, Rabu, Kamis di jam terakhir ada aktualisasi diri. Itu akan saya manfaatkan untuk itu, pengembangan diri saya. Sesuai dengan yang sekolah agendakan, selesai jam KBM, ada alokasi waktu khusus untuk pengembangan diri guru, dan Bu Sriani ingin menggunakan waktu-waktu itu secara optimal. Insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah di penghujung ngobrol santai kita Bu, apa yang saya utarakan tadi, apa yang kita obrolkan tadi, semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita. Kemarin saya sudah belajar melakukan supervisi akademik di kelas, dan Bu Sriani alhamdulillah juga bisa menggali diri, bisa mengeksplor diri dalam rangka upaya perbaikan ya untuk kelasnya, ya untuk Bu Sriani juga. Selamat Bu Sriani, dan terima kasih sekali menjadi partner saya untuk bisa belajar coaching. Sama-sama Pak Eko, saya juga berterima kasih sekali biar bisa sharing. Oke, demikian Bu Sri. Masih ada sisa waktu untuk kita lanjutkan ke pengembangan diri. Saya juga mau lanjut ke olah-olah yang lain. Sampai jumpa di waktu mendatang. Semoga silaturahim yang sudah terjalin dengan baik dapat terus terbina, tentu tidak lain dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak Eko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.